Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk adik-adik kelas 12 di seluruh Sulawesi Selatan. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Juga kepada Bapak dan Ibu guru yang selalu setia mendampingi adik-adik kita belajar, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya doakan semoga Bapak dan Ibu selalu sehat walafiat. Hari ini bersama saya, Siti Adinda Dihar Indawati Caronge dalam program Smart School. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Oke, pagi ini kita akan membahas prediksi tes kemampuan akademik untuk bahasa Indonesia tingkat lanjut. Kira-kira teks apa ya yang akan kita hadapi? Bagaimana ya soal-soalnya? Yuk kita jawab sama-sama. Oke, kita dihadapkan dengan dua teks. Ingat adik-adik, jika kita dihadapkan dengan dua teks, kemungkinan besarnya teks tersebut pasti akan membahas persamaan atau perbedaan, atau mungkin bahkan keduanya. Jadi adik-adik harus fokus pada setiap teksnya. Sekarang, kalau kita perhatikan, teks 1 dan teks 2 sama-sama membahas Candi Borobudur. Oke, untuk teks 1. Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, tersohor sebagai monumen Buddha terbesar di dunia yang memancarkan kemegahan visual luar biasa. Selain stupa-stupa berlubang ikonik yang mengelilingi puncaknya, Borobudur menyuguhkan pemandangan spektakuler, terutama saat matahari terbit yang menyapu siluet perbukitan menoreh di sekitarnya. Di sepanjang lorong candi, pengunjung dapat mengagumi ribuan panel relief yang dipahat dengan sangat detail, menceritakan ajaran moral dan kisah epik masa lampau. Keindahan arsitektur yang dramatis dipadukan dengan suasana alam yang asri, membuat candi ini menjadi destinasi unggulan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Tidak heran, Candi Borobudur telah lama ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia yang terus dijaga kelestariannya. Nah, untuk teks 2, kita lihat di sini dia lebih membahas ke konstruksinya ya. Konstruksi Candi Borobudur merupakan mahakarya arsitektur kuno yang dirancang menggunakan sistem saling kunci atau interlocking dari balok-balok batu andesit vulkanik tanpa menggunakan perekat semen. Candi ini dibangun dalam bentuk piramida berundak yang merepresentasikan kosmologi Buddha, terbagi menjadi 3 tindakan filosofis. Kamadhatu atau alam hawa nafsu, Rupadhatu atau alam wujud, dan Arupadhatu atau alam tak berwujud. Pembangunan monumen raksasa ini menuntut pemahaman matematika, geometri, dan tata ruang yang sangat presisi pada masanya. Selain itu, sistem drainase kuno berupa pancuran air atau jaladwara yang disematkan pada sudut-sudut candi terbukti sangat efektif mencegah genangan air hujan, menjaga struktur candi agar tidak runtuh akibat erosi air selama berabad-abad. Oke, kita sudah tahu soal teksnya. Sekarang mari kita lihat soal nomor 1 apa ya? Oke. Pernyataan paling tepat mengenai fokus informasi dalam teks 1 dan teks 2. Apa ya? Oke, teks 1 menjelaskan sejarah awal penemuan candi, sementara teks 2 menggambarkan rute wisata di sekitar candi. Kalau kita kembali pada teksnya, di dalam teks 1 ini tidak ada yang membahas bagaimana sih penemuannya. Justru di sini dia membahas tentang hal yang dikagumi, keindahan dari Candi Borobudur dan sekitarnya. Nah, kalau kita lihat di teks 2 ini bukan membahas tentang keindahannya, ya, tapi filosofi dan pembangunannya. Bagaimana sih caranya dibangun? Nah, jadi kalau kita lihat alfa ini sudah pasti salah, ya. Sekarang kalau kita lihat yang bravo. Teks 1 menggambarkan daya tarik estetika dan pariwisata Candi Borobudur. Teks 2 menjelaskan teknik konstruksi dan makna filosofis pembangunannya. Sekarang kalau kita lihat, ini benar ya, di teks 1 dia menceritakan tentang estetika dari Candi Borobudur itu sendiri, kemudian di sekelilingnya, ya. Nah, di sini kita lihat ada stupa yang berlubang, ya. Kemudian menyuguhkan pemandangan yang spektakuler, lalu ada keindahan arsitekturnya juga. Nah, sudah tepat berarti ini ya.
Kemudian kalau kita lihat bagian 2-nya untuk teks 2. Nah, di sini kita lihat Mahakarya Arsitektur. Nah, cara pembangunannya apa? Sistem saling kunci. Oke, sudah benar. Lalu di sini ada filosofinya, ya. Ada 3 tingkatan filosofis. Nah, sudah dijelaskan juga. Artinya, kalau kita lihat dari hal tersebut, Bravo bisa jadi sudah benar, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi nih yang Charlie. Teks 1 dan teks 2 sama-sama berfokus pada upaya pelestarian Candi Borobudur oleh pemerintah. Nah, di sini tidak ada dibahas tentang hal tersebut, baik di teks 1 maupun teks 2-nya. Jadi Charlie itu sudah pasti salah. Lalu, yang Delta, teks 1 menyoroti dampak ekonomi pariwisata bagi warga lokal. Teks 2 menyoroti bahan baku pembuatan candi. Nah, kalau kita lihat lagi, di teks 1 ini memang ada hal yang membuat menarik pariwisatawan untuk datang gitu loh. Tapi tidak ada yang menjelaskan bahwa di teks 1 ini ada dampak ekonomi pariwisata bagi warga lokal, ya. Untuk teks 2-nya, bahan baku pembuatan candi, di sini dia hanya menyebutkan satu hal saja ya, yaitu batu-batu andesit vulkanik, ya. Oke, teks 2-nya sudah benar, tapi teks 1-nya ini tidak tepat, ya. Nah, jadi delta ini juga sudah pasti salah. Kalau error, teks 1 membahas cerita dari relief-relief candi. Teks 2 membahas kerusakan yang terjadi akibat faktor cuaca. Ini juga tidak tepat. Di teks 1 tadi kita sudah tahu itu adalah daya tariknya. Lalu teks 2-nya itu tadi lebih ke arah pembangunan dan filosofisnya. Tidak ada yang membahas kerusakan. Malah justru kalau kita perhatikan di teks 2 tadi, ya, ada sistem drainase kuno, ya. Nah, dan ini sangat efektif mencegah candi dari genangan air selama berabad-abad, ya. Oke, jadi jawaban paling tepat untuk soal nomor 1 adalah Bravo. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita jawab soal berikutnya. Oke, pernyataan yang sesuai dengan informasi dari teks 2. Nah, untuk soal seperti ini, jawabannya bisa lebih dari satu ya adik-adik. Bisa jadi ada 2 jawaban benar, atau jangan-jangan semuanya bisa jadi benar. Coba kita lihat. Yang pertama, Alfa. Candi Borobudur dibangun dengan balok batu andesit vulkanik dengan perekat semen khusus. Nah, ini ada di teks kedua ya. Benar, dia menggunakan balok batu andesit vulkanik, tetapi tanpa menggunakan perekat semen, ya. Nah, karena di sini dia menggunakan sistem interlocking. Jadi saling mengunci antar batu-batunya, bukan dengan menggunakan perekat. Artinya, alfa ini tidak tepat, ya. Kemudian, Bravo. Sistem interlocking digunakan untuk merekatkan bebatuan candi tanpa bahan perekat cair. Nah, ini juga sudah benar ya. Barusan kita membaca ada di teks 2, sistem interlocking itu dia saling mengunci antar batunya. Jadi tidak perlu semen. Kan kalau semen mau dipakai otomatis dia harus dicampur dengan air ya. Jadi Bravo ini sudah benar. Oke, Charlie, kita lihat. 3 tingkatan candi mewakili konsep Kamadhatu, Rupadatu, dan Arupadatu. Nah, ini ada di bagian filosofi. Filosofi ada di bagian kedua. Nah, ini ya, kalau kita lihat. Candi ini dibangun dalam bentuk piramida berundak yang merepresentasikan kosmologi Buddha. Terbagi atas 3 tingkatan filosofis. Oke, ada Kamadhatu, Rupadatu, dan Arupadatu. Nah, berarti yang Charlie ini sudah benar, ya. Nah, kalau kita lihat yang Delta. Drainase kuno candi gagal mengatasi genangan air hujan pada masa modern. Wah, kalau kita lihat ya, di bagian terakhir di teks 2, ada sistem drainase kuno.
berupa pancuran air ya, atau namanya jalatwara. Di sini dia mampu mencegah genangan air, menjaga struktur candi tidak runtuh, bahkan sampai berabad-abad. Wah, berarti sudah dari zaman dulu, kemudian bahkan sampai sekarang, ya. Nah, sekarang kan sudah masa modern. Artinya, delta ini salah. Karena sistem drainasenya ternyata bisa bertahan sampai selama itu. Coba kita lihat yang error nih terakhir. Candi Borobudur dirancang dengan pemahaman matematika dan geometri yang sangat presisi. Oke, kalau kita lihat. Nah, ini juga sudah tepat ya. Nah, pembangunan monumen raksasa ini menuntut pemahaman matematika, geometri, dan tata ruang yang sangat presisi. Ini sudah benar. Jadi, jawaban yang soal ini untuk error ini juga benar, ya. Oke, jadi jawabannya salah, benar-benar, salah, lalu benar. Ya, jadi jawaban benarnya bisa lebih satu, sesuai dengan soalnya. Oke, sekarang mari kita jawab soal berikutnya. Nah, di sini kita diberikan pernyataan lagi nih, antara apakah dia benar ataukah dia salah. Coba kita lihat. Alfa, teks 1 dan teks 2 itu saling melengkapi. Di mana teks 1 menonjolkan aspek wisata visual, teks 2 menjelaskan teknis bangunan. Kalau kita kembali, ini kan kita sudah paham ya, di teks 1 itu dia membahas tentang estetikanya atau keindahan dari candinya sendiri dan dari lingkungan di sekitar candinya. Lalu di teks 2 ini tentang strukturnya si candinya ya, bagaimana candinya dibuat, filosofinya apa, ya. Jadi, yang nomor 1, alfanya ini dia benar, ya. Oke. Sekarang, kalau kita lihat yang bravo. Detail mengenai sistem drainase candi dijelaskan secara terperinci di dalam teks 1. Nah, kalau kita lihat ya, memang benar, di sini ada yang membahas tentang sistem drainase, tetapi dibahasnya di teks 2, di bagian terakhir, bukan di teks 1. Jadi, ini jawabannya salah. Oke, kalau kita lihat yang Charlie, teks 2 menjelaskan bahwa candi ini dibangun berdasarkan representasi kosmologi Buddha. Nah, kalau kita lihat, ini juga benar ya. Nah, candi ini dibangun dalam bentuk piramida berundak yang merepresentasikan kosmologi Buddha. Nah, terbaginya itu dia ada Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Jadi, ini juga benar. Kemudian, teks 1 menyebutkan bahwa Candi Borobudur diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Nah, ini juga sudah benar ya. Kalau kita lihat di bagian terakhirnya, dia ada tulisan, tidak heran Candi Borobudur telah lama ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia yang terus dijaga kelestariannya. Jadi, yang delta ini juga benar. Kemudian, yang error. Teks 1 secara spesifik menjabarkan teknik interlocking yang mencegah candi runtuh. Nah, kalau kita perhatikan ya, interlocking atau sistem saling kunci itu dia baru dibahas pada teks 2, ya. Nah, teks 1 tidak membahas sama sekali yang namanya interlocking tersebut. Jadi, yang error ini salah, ya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Yang alfanya benar, bravonya salah, cari deltanya benar, errornya salah. Oke. Nah, sekarang mari kita jawab soal berikutnya. Oke, perbedaan gagasan utama yang paling tepat antara teks 1 dan teks 2 adalah, oke, alfa,
Teks 1 mendeskripsikan daya tarik visual dan status pariwisata alam budaya. Sedangkan teks 2 menjelaskan proses struktural arsitektur dan makna filosofis ruangannya. Oke, ini kalau kita perhatikan dari teks, sudah benar ya. Teks 1 membahas tentang alam, teks 2 membahas tentang bangunan dan filosofinya. Berarti bisa jadi jawabannya langsung alfa dong. Oke, coba kita lihat dulu nih yang cara lainnya. Bravo! Teks 1 memfokuskan pada tokoh-tokoh agama Buddha, sedangkan teks 2 memfokuskan pada pekerja yang membangun candi. Nah, ini kurang tepat, ya. Di teks 1 sama sekali tidak menyinggung tentang tokoh agama Buddha dan juga teks 2 tidak memfokuskan pada pekerja yang membangun candi. Hanya menceritakan tentang arsitekturnya bagaimana, ya. Kemudian yang Charlie, teks 1 menjabarkan dampak negatif jumlah wisatawan terhadap struktur, teks 2 menawarkan solusi perbaikan relief. Oke, di dalam teks tadi sama sekali tidak ada pembahasan hal-hal yang negatif. Ya, semuanya hal yang positif. Di teks 1 bahkan tidak menjabarkan tentang wisatawan yang merusak strukturnya atau mungkin kalau ada wisatawan dia jadi jelek strukturnya. Nggak ada sama sekali. Malah justru menarik wisatawan untuk datang. Kemudian yang teks 2 juga tidak ada yang membahas tentang solusi perbaikan dari relief-reliefnya. Lalu delta, memaparkan jenis batuan vulkanik yang menopang candi. Teks 2-nya mendeskripsikan pemandangan Bukit Menoreh. Ini terbalik ya. Nah, batuan vulkanik itu baru dibahas di teks 2 yang membahas tentang arsitektur. Bukit Menoreh itu ada di teks 1 tentang alam di sekitarnya. Lalu error. Teks 1 menjelaskan aktivitas warga lokal di sekitar candi. Teks 2 sejarah penemuan candi oleh kolonial. Ini tidak dibahas sama sekali di dalam teksnya. Jadi jawabannya adalah alfa. Teks 1 mendeskripsikan daya tariknya atau estetikanya. Lalu teks 2-nya membahas tentang arsitektur dan makna filosofisnya. Ya, jadi seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berdasarkan penjabaran isinya, kelemahan yang terdapat pada teks 2. Nah, di sini kita mau cari tahu apa ya kelemahannya. Untuk mencari seperti ini, berarti kita harus paham isi teksnya, lalu kita cari apa yang kira-kira perlu dijabarkan lebih lanjut, tetapi ternyata tidak ada di dalam teks tersebut. Ya, oke, kalau kita lihat, alfa tidak memberikan penjelasan detail mengenai apa itu kamadhatu dan rupadhatu. Nah, kalau kita lihat ke dalam teksnya, di sini dia menjelaskan ada itu rupadhatu, kamadhatu, sama arupadhatu. Tetapi tidak secara detail. Dia hanya memberikan gambaran singkat saja. Nah, berarti kita bisa simpan dulu jawabannya ini. Jangan-jangan ini nih jawaban benarnya. Kemudian yang bravo, menyajikan data terkait jumlah wisatawan yang bertentangan dengan daya tarik candi. Nah, daya tarik atau estetikanya itu baru dibahas di paragraf 1. Tidak ada yang di paragraf 2. Jadi, untuk yang bravo ini bisa di teks pertama, bukan di teks 2. Jadi bravo sudah pasti salah. Kemudian kalau Charlie lebih banyak memfokuskan pembahasan pada keindahan alam di sekitar candi dibandingkan dengan teknik pembuatan jaladwara. Kalau kita perhatikan ya, teks 1 ini memang khusus membahas tentang estetikanya, keindahannya, baik dari keindahan candi itu sendiri maupun alam di sekitar candi. Sementara jaladwara itu dia baru dibahas di teks 2-nya, ya. Nah, jadi Charlie ini kurang tepat karena dia ada fokus pembahasan keindahan alam. Ya, jadi bukan Charlie juga nih jawabannya. Kemudian delta,
Menggunakan istilah interlocking secara berlebihan tanpa memberikan konteks tentang apa maknanya. Kalau kita perhatikan ya, di sini dia memang menggunakan interlocking. Interlocking ini dia jelaskan. Nah, namanya interlocking itu apa? Sistem saling kunci. Saling kuncinya apa? Balok-balok batu andesit yang tidak menggunakan perekat. Nah, berarti di sini dia memberikan maknanya apa? Dia kasih tahu nih, oh interlocking itu sistem saling mengunci. Jadi nggak perlu pakai semen. Jadi delta ini bukan kekurangan, bukan kelemahan. Berarti ini malah kelebihannya, ya. Oke, kalau error, tidak menyebutkan spesifik identitas raja atau dinasti atau wangsa yang memprakarsai pembangunan candi tersebut. Nah, kalau kita perhatikan ya, di dalam teks ini dia kan tidak membahas tentang identitasnya. Dia tidak memang dari awal tidak ada pembahasan dinastinya. Jadi untuk apa disebutkan lagi? Karena di teksnya memang tidak mencakup hal tersebut. Maka jawaban yang paling tepat adalah alfa. Dia tidak menjelaskan secara detail mengenai apa itu kamadhatu dan rupadhatu. Penjelasannya hanya singkat saja. Hanya dikasih tahu artinya apa, tapi tidak dijelaskan secara rinci. Oke adik-adik, seperti itulah pembelajaran kita pagi ini. Bagaimana? Adik-adik semoga bisa mendapatkan pelajarannya ya. Untuk bahasa Indonesia tingkat lanjut, dia itu akan banyak berfokus kepada teks-teksnya. Jadi adik-adik jangan malas membaca ya. Lagi pula kan membaca asik. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dah.